Hai teman-teman, kita ketemu lagi di channel Bali Garden. Hari ini saya ingin menunjukkan kolam koi yang ada di rumah saya dan beberapa tanaman yang sudah saya tanam di sana. Tanamannya semua sangat sederhana sekali, tapi menurut saya itu sangat menarik dan klasik sekali. Yuk, kita lihat. Nah teman-teman, sebelum kita menuju kolam, kita lihat dulu pembibitan tanaman. Nah ini tanaman yang paling saya suka juga, ini lama sekali udah ya, bunganya merahnya bagus sekali. Ini juga saya pakai sistem tanam susu ya, cangkok susu. Nah jadi kita tempatkan pot. Jadi yang panjang ini kita bawa ke potnya, sehingga tidak stres, tinggal potong sudah seger. Kemudian ini bibit dari kuping gajah. Nah ini teman-teman, ini kuping gajah. Ini ada yang satu daunnya panjang, mudah-mudahan mau yang daun panjang itu. Ini hasil persilangan. Nah teman-teman, sekarang kita menuju ke kolam koi ya. Kolam koi kita ada di belakang. Ini menuju kolam koi. Nah ini kolam koi saya. Nah saya buat gardennya sedikit mini ya, tapi saya menggunakan tanaman yang yang murah-murah saja. Nah itu ada sirih Belanda yang saya tanam, dia memberikan kesan alaminya. Kemudian untuk peneduh sedikit biar terlalu full mendapatkan sinar matahari, saya tempatkan beberapa tanaman besar seperti marbel ini. Nah ini marbel nih. Ini marbel ya. Jadi dia bentuknya bagus sekali, kalau ada sinar itu sudah mulai ada parigatanya. Sudah mulai muncul parigata yang sangat bagus. Nah ini Nusa Indah Belanda yang belum berbunga ya. Nusa Indah Belandanya belum berbunga. Nah, coba perhatikan teman-teman. Nah di sini yang menarik, saya senang sekali dengan kadakanya ini. Jadi kadaka ini kita tanam, kita lihat di alam itu sangat memberikan kesan sejuk sekali. Nah hari ini saya menggunakan dengan pipa paralon teman-teman. Di pandemi ini sangat sulit sekali beli pot. Nah, bukan mencari potnya susah, tapi untuk membelinya susah karena tidak ada uang. Saya gunakan sisa-sisa paralon yang tidak digunakan. Jadi daripada dibuang, saya gunakan seperti ini teman-teman. Tanam di paralon sehingga dirangkai. Nah, seperti ini, digantung, jadi tanaman gantung dia. Kemudian saya tempatkan di sini pilu berlemak. Nah ini pilu berlemak, cukup bersih ya. Nah kita bicarakan kembali tentang kolam koi teman-teman. Kalau saya sesuai dengan pengalaman saya membuat kolam koi biar jernih airnya, itu sebenarnya ada rumusnya teman-teman. Biasanya saya gunakan panjang kali lebar kali tinggi dikali 3. Nah itu rumusnya. Nah itu mendapatkan volume air dan kekuatan mesin yang akan digunakan teman-teman. Nah coba perhatikan ikan-ikannya. Nah ini teman-teman sehat-sehat sekali. Ini sudah lapar dia nih, sudah minta makan dia. Nah, tapi saya saya tempatkan ikan yang murah-murah aja, lokal. Kita mencintai produk lokal. Nah, kemudian aksesoris yang saya gunakan di kolam ini selain tanaman, saya membuat batu. Jadi batu ya. Batu itu ya teman-teman udah tahu lah. Itu batu buatan, saya tempel saja. Nah, uniknya di sini saya menggunakan filter bawah setara dengan kolam ini cuma satu teman-teman, tapi karena tempatnya agak sedikit sempit, saya gunakan filter lagi 3 di atas ya. Kita lihat dulu filternya ya. Kita kembali lagi. Ini bagian belakang teman-teman. Ini filternya. Ini ukurannya 60 x 60 nih.
Nah, ini filter saya. Di sini biasa seperti yang sudah lazim ya, ada jaring nelayan, ada jacknet. Bahkan saya gunakan selang untuk menarik air biar lebih cepat. Karena kecepatan air masuk filter itu sangat membantu kesehatan ikan biar tidak terlalu lama di kolam, kotorannya tidak terlalu lama. Nah, kemudian yang di sini teman-teman. Nah, yang di sini ini filter yang kedua. Ini yang kedua, di situ ada yang ketiga, ya, keempat. Jadi ada 4 filter. Sama ya, isinya batu apung, jaring nelayan. Kemudian saya kasih karang jahe. Nah, itu. Kita kembali lagi ke kolamnya. Nah, ini teman-teman, ini saya gali nih. Ini kurang lebih saya menggalinya dari level tanah itu 60 sampai 70 cm. Naiknya kurang lebih 50. Sehingga dalam air ini kurang lebih 1,25 meter. Nah, tinggi airnya. Nah, kemudian ada beberapa teman-teman bertanya, boleh nggak gali? Saya gali. Nah, sementara ini aman-aman saja teman-teman. Tidak ada masalah, karena menurut saya pribadi ya, masalah itu muncul ketika kita mulai bertanya-tanya pada diri kita. Ya, bertanya-tanya tentang boleh enggak dan boleh, jadi perdebatan pada diri. Nah, itu teman-teman. Jadi saya lakukan seperti ini ya, aman-aman saja. Nah, ini di tempat saya sering duduk-duduk sama teman-teman, nah, sambil bincang-bincang tentang tanaman, tentang ikan ya. Nah, duduk di sini sambil memberi makan ya, si pakan koi. Ya, itu teman-teman. Nah, pada lapar itu semua. Ini kebetulan hari ini di Sanur, daerah Bali, Sanur, Denpasar lagi hujan teman-teman. Ini murah sekali tanaman kadaka ini. Ini saya beli 10.000, 15.000 ini. Murah sekali ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita membuat sesuatu biar kita nyaman, indah, sejuk, kita senang di rumah. Buatlah sesuatu yang menarik, yang membuat kita nyaman. Karena rumah tanpa tanaman, saya kira itu tidak nyaman ya, kalau tidak ada tanaman. Jadi teman-teman yang penghobi tanaman, tatalah tanaman di rumah biar nyaman, sehingga kita lebih enak di rumah, sejuk kalau kita suka tanaman. Tapi ada teman-teman yang suka tanaman, tata ruangnya itu kurang ya. Jadi kita bisa belajar dari YouTube, dari teman-teman yang sudah pengalaman, kita bisa tanya-nanya itu. Nah, itu sedikit teman-teman pengalaman saya untuk penataan kolam, kebun. Nah, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saya, yang diberikan kepada saya oleh teman-teman, boleh nggak dekat ini, boleh nggak dekat itu ya. Nah, pada intinya cari kenyamanan dulu. Kita membuat kolam atau sesuatu, cari kenyamanan. Setelah nyaman, baru kita rasakan. Kalau emang itu bertentangan dengan pikiran kita, lebih baik jangan. Sebab itu akan mengganjal terus, bukan yang membuat kita nyaman, tapi akan menimbulkan masalah lagi. Ya, pada intinya, buatlah sesuatu yang nyaman, teman-teman. Nah, saya ada pengijang di sana ya. Ada pengijang juga. Nah, di belakang saya ini ada, saya muter sedikit ya, ada tugu. Nah, ini kalau teman-teman yang datang ke rumah, boleh nggak? Ini kok gini, kok inilah, banyaklah pertanyaannya. Saya jawab, saya nyaman, saya cari kenyamanan.
Kalau saya sudah nyaman, pikiran saya tenang, itu tidak akan menimbulkan sesuatu. Nah, yang sering yang terjadi teman-teman, itu karena begitu kita mulai ada pertanyaan dalam hati kita. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, itu sudah tidak nyaman. Lebih baik jangan. Nah, itu sedikit teman-teman pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, ya, kemudian subscribe-nya mohon dibantu, karena dengan subscribe teman-teman itu saya bisa lebih banyak berkuar-kuar, berkicau di YouTube ini dan membagi pengalaman kepada teman-teman. Jangan pernah berhenti berkarya, terus berkarya. Sukses buat Anda.